Pemirsa, Jakarta masih memiliki sederet permasalahan, mulai dari banjir dan sampah, kemacetan, serta polusi udara. Baru-baru ini Jakarta kembali mendapat peringkat 3 besar sebagai kota dengan kualitas udara buruk. Meski berbagai upaya sudah dilakukan, nyatanya polusi udara masih menguasai langit Jakarta. Permasalahan polusi udara memang lekat dengan kota Jakarta. Beberapa hari terakhir, kualitas udara Jakarta berada pada kategori tidak sehat. Emisi kendaraan, pergerakan angin, fenomena lapisan inversi, dan musim kemarau adalah beberapa hal yang disebut sebagai penyebab parahnya polusi udara. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono buka suara atas perolehan ini. Heru Budi menyatakan masalah polusi udara merupakan hal yang umum terjadi di kota besar di dunia. Namun bukan berarti tak ada penindakan. Heru mengklaim berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah polusi Jakarta. Ya, pertama memang dunia begitu ya, semua polusi, tetapi DKI kan ada water mist, nanti ada pembatasan kendaraan, uji emisi, cukup. Pernyataan enteng Heru mendapat timpalan dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jakarta. Pengampanye WALHI Jakarta Muhammad Aminullah menjelaskan Heru seharusnya tidak perlu membawa kejadian negara lain hanya untuk melindungi ketidakbecusan mengelola Jakarta dari polusi. Menurutnya, pemerintah belum serius mengatasi persoalan udara dari hulu dan sibuk meredakan polusi udara di hilir seperti menerapkan water mist. Situasi ini juga membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menghentikan operasional 3 perusahaan terindikasi mencemari lingkungan di Jabodetabek. Adapun ketiga perusahaan tersebut adalah PT Indo Aluminium Inti Karsa Industri yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, PT Multi Makmur Limbah Nasional di Kabupaten Tangerang, dan PT Raja Gudang Mas di Kabupaten Serang. Penghentian dilakukan lantaran perusahaan tersebut melakukan pembakaran limbah secara terbuka dan insenerator yang tidak sesuai, serta memalsukan surat persetujuan teknis dan sertifikat layak operasi untuk melakukan pemanfaatan pengelolaan limbah B3. KLHK juga melakukan monitoring dan membekukan terhadap lebih dari 20 perusahaan lain dan hingga saat ini masih memburu perusahaan nakal lainnya. Kedepannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berpotensi menindak lebih banyak lagi perusahaan yang didapati mencemari udara di wilayah Jabodetabek. Dan masih beberapa sedang kami dalami, apabila terjadi pelanggaran itu kami akan lakukan tindakan tegas. Tindakan tegas, sebagaimana diperintahkan kepada Ibu Menteri pada kami, pada Pak Sigit dan pada saya, kami akan gunakan semua instrumen penegakan hukum berlapis, baik sanksi administratif termasuk pencabutan izin. Kemudian kami juga akan lakukan penegakan hukum perdata, penyelesaian sengketa, melalui gugatan perdata untuk kerugian lingkungan hidup, dan penegakan hukum pidana berkaitan dengan pidana penjara dan juga pidana denda. Tentunya kita berharap masalah terkait buruknya kondisi udara segera menemukan penanganan yang tepat, sehingga polusi udara tak lagi menjadi pekerjaan rumah langganan kota Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.